Ada itu Sananta, juara SEA Games kita 32 tahun ya. Itu juga memori itu ya, itu memori betul tuh. Baru Ya, Bang, tanggapan mungkin kegiatan hari ini, peluncuran foto-foto timnas. Ini kan tema besarnya adalah 2 tahun transformasi sepak bola Indonesia gitu. Lihatnya gimana perjalanan cerita dari foto-foto ini? seperti yang tadi saya katakan bahwa foto yang dihasilkan oleh teman-teman wartawan, tulisan yang dihasilkan oleh teman-teman wartawan adalah sebuah cerita sejarah. Bagaimana sebuah perkembangan peradaban, perkembangan suatu bangsa, termasuk juga sepak bola. Jadi foto-foto hari ini semua, ini adalah sejarahnya sepak bola Indonesia. Yang mungkin tahun depan udah beda lagi nih sejarahnya. Dan akan beda lagi foto-foto yang dihasilkan. Jadi inilah gambaran foto-foto kita selama 2 tahun. Dan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah mengcapture semua perkembangan sepak bola kita. Dan saya yakin sebenarnya ini banyak banget sebenarnya yang hasil-hasil foto, hasil-hasil tulisan banyak banget. Cuma memang teman-teman pasti pakai kurasi sehingga mana yang dianggap terbaik. Tapi bagi kami sebenarnya semua terbaik gitu. Dan berharap sebenarnya kalau bikin bukunya semuanya masuk gitu. Jadi yang di sini oke gitu ya. Tapi kalau bisa ada dibikin kayak bukunya gitu ya. Tapi semua cepretan kawan-kawan, tulisan kawan-kawan bisa masuk sebagai sebuah buku, itu juga akan jadi sebuah cerita sejarah mengenai sepak bola. Dan itu objektif dan fakta yang disampaikan oleh teman-teman wartawan. Dan itu memberikan cerita pakai gambar, pakai foto, itu kan kaya banget. Dan semua bisa membuat cerita masing-masing terhadap gambar itu. Itulah kelebihan dari sebuah foto gitu. Jadi saya terima kasih betul sama teman-teman PSSI Pers yang sudah buat acara ini gitu. Yang dipamerin sejauh ini ada foto favorit nggak sih Bang? Momen yang mungkin memorable buat Abang sendiri? Ada itu Sananta, juara SEA Games kita 32 tahun ya. Itu juga memori itu ya, itu memori betul tuh. Baru tadi ada beberapa tadi ramenya supporter kita ada di mana-mana gitu ya. Kemudian koreo dari kawan-kawan supporter itu juga gambaran bagaimana dukungan dari supporter terhadap timnasnya yang makin lama makin hebat gitu ya. Jadi itu tadi ada beberapa yang saya lihat yang bisa digambarkan gitu. Bang, artinya perjalanan timnas sampai sejauh ini tidak bisa dilepaskan dari peran media atau wartawan? Oh, udah pasti. Kalau saya sih selalu katakan bahwa apalagi teman-teman media ini adalah yang selalu cek recheck. Itu yang sebenarnya sekarang ini sangat kita butuhkan. Cek dan recheck. Dan itu hanya dimiliki oleh teman-teman media. Jadi tidak hanya sekedar bikin opini atau apapun, tulisan apapun, tapi semua teman-teman sebelum memfoto habis itu sebelum naik
pasti teman-teman berhitung dulu nih, naikannya sesuai nggak dengan kode etik lah dan sebagainya. Demikian juga dengan tulisan. Itu semua pasti adalah sesuatu yang teman-teman udah sortir sendiri. Dan itulah yang sebenarnya gambaran bagaimana menata sepak bola kita. Bang, kalau melihat dari foto-foto dan jersey ini, bagaimana tanggapan kamu terhadap timnas Indonesia dari dulu sampai sekarang? Apakah menjadi lebih baik atau seperti itu? Waduh, habis gua kan pengurus yang sekarang ya, pasti ya teman-teman lah, ya wartawan lah yang teman-teman melihat bagaimana perkembangan. Tapi kan dari proses yang ada teman-teman bisa lihat bagaimana perubahan-perubahan, transformasi yang dilakukan gitu ya, perbaikan-perbaikan, dan tidak mudah perbaikan-perbaikan ya, baik di timnas maupun semua kan nggak mudah. Dan 2 tahun masih waktu yang pendek, karena sepak bola kita udah panjang sekali, jadi masih banyak hal yang harus dikerjakan untuk perbaikan sepak bola kita. Bang, ini kan kita banyak momen yang istilahnya banyak event yang ke depan, termasuk timnas yang paling dekat putaran keempat nih untuk menuju Piala Dunia 2026. Mungkin momen apa sih yang abang harapkan yang belum terkejar gitu dari teman-teman media yang bisa muncul berikutnya? Tadi saya belum lihat ada foto gol. Gak ada ya? Selebrasi ya, tapi foto golnya gitu. Foto golnya tadi belum lihat. Tapi bagi saya sih, ini kan round 4. Pasti akan banyak cerita lagi di sini. Akan sangat banyak cerita. Jadi baik itu prosesnya, baik itu apalagi kita akan tanding di luar gitu ya. Kami harapkan teman-teman wartawan PSSI Pers bisa hadir juga di sana gitu. Ya. Itu yang kita harapkan. Jadi bisa juga menggambarkan bagaimana di sana gitu. Apalagi saya udah ketemu sama teman-teman dari supporter kita di sana ya, supporter Timur Tengah. Itu berbagai negara di Timur Tengah itu akan kumpul. Jadi suasana di GBK kayaknya bakal kerasa juga di Arab Saudi gitu. Seperti waktu di Qatar terakhir. Begitu. Mudah-mudahan dikasih tiket ya. Banyak. Round 4 persiapan teman-teman BTN udah persiapkan dengan baik pastinya ya. Tapi yang pastikan semua pemain kita saat ini lagi bertanding. Ya, lagi bertanding di klub masing-masing. TC udah nggak ada. Kan kita tahu kalau udah pemain kita levelnya seperti itu, TC-TC-an udah nggak ada lagi. Kapan ada pertandingan, disitulah mereka kumpul. Itu juga menjawab, misalnya kan ada pertanyaan, kenapa Coach Patrick nggak ke Indonesia? Ya karena semua pemainnya lagi main. Kan nggak bisa latihan. Ya. Kemudian pemain kita juga mayoritas saat ini ada di Eropa ya kan, dan saya lihat nama-nama yang dipanggil juga dari liga juga banyak, dan itu juga bisa memberikan gambaran bahwa ini komposisi yang cukup seimbang antara naturalisasi dengan yang lokal liga, dari liganya gitu. Proses naturalisasi Mauro sama Jonathan kapan akan selesai itu ngambilan Sumbawa? Sekarang posisi ada di DPR. Jadi Pak Prabowo, Pak Presiden sudah kemarin dari Menpora, Mas Dito, kemudian juga Menkum, Pak Suparman, ke Mensesnek, habis itu udah ke Pak Presiden udah kirim kemarin ke DPR. Mudah-mudahan kita dalam waktu 1 hari 2 hari ke depan teman-teman DPR udah terima suratnya semua, mudah-mudahan berproses. Akhir pekan ini sumpah Bang, bisa jadi? Akhir pekan ini sumpah. Kalau sesuai jadwal sih mudah-mudahan ada proses-proses cepat nih. Itu bersama, Mauro sama Liliana tuh bersama? Bersamaan. Kita kemarin juga sebenarnya Mauro udah di luar, ya kan? Tapi kan nanti kalau berkali-kali kan sulit. Jadi kita ini makanya berbarengan aja. Tapi Mauro untuk 23 kualifikasi belum tahu. Kalau Mauro untuk 23 kayaknya nggak bisa. Karena udah tutup kan pendaftaran. H-10. Harus daftarkan ke AFC. Senior. Tergantung Patrick sama tim pelatih semua. Kita nggak tahu, kan kita kasih ke pelatih aja bagaimana untuk apakah dimainkan atau dimasukkan atau apa semua. Bang, kalau oleh Romi udah pasti nggak bisa main bulan Oktober nanti? Untuk September. Loh kan saya ngomong kan September. Kan kita nggak tahu. Mana tahu dia dapat minyak dari Medan Karo itu loh. Tiba-tiba bisa. Kita nggak tahu. Berarti ada peluang dia buat main di putaran keempat nanti, Bang? Oleh?
kemarin kan lihat perkembangan udah mulai jalan ya, udah bisa jalan gitu ya. Kita harapkan ada ini ya, ada proses-proses cepat lah, bukan cepat sih, proses lah, mudah-mudahan gitu. Bang, Marcelino ada di daftar pemain yang dipanggil di timnas senior. Apakah dia akan main juga di kualifikasi U23, Bang? Kalau di kualifikasi kan nggak mungkin ya main di dua tempat ya. Masa dia habis main sini, besoknya nginep sana pindah lagi gitu ya. Bang, Enggak lah. Marcelino kabarnya masih di Jakarta ya Bang untuk pemulihan Bang? Kalau Marcelino di mana? Sampai hari ini kami belum kontak-kontakan. Belum kami chat, kami berdua belum kami chat-chatan juga, jadi belum tahu dia di mana posisinya. Bang Arya, persaingan timnas U23 di kualifikasi ada Korea Selatan, ada Sintayong juga yang datang ke sini. Gimana lihat persaingannya? Bagus-bagus aja ya. Kan semua akan dihadapi oleh kita, siapapun akan dihadapi oleh kita. Jadi ya bagus, kita bisa bertanding sama-sama lah gitu. Target lolos ya Bang? Apa? Target lolos ya Bang? Target udah pasti kita target lolos lah. Udah pasti target kan lolos ke AFC 23, udah pasti lah itu target kan. Gitu. Bang, buat yang FIFA Match Day September besok, pemain itu kapan? Atau mungkin ada yang duluan? Pasti bertahap sesuai dengan ini ya. Kayak hampir semua dari Eropa kan. Itu pasti bertahap akan datang ke sana. Ada 1-2 hari latihan di Surabaya tuh. Dalam waktu dekat pasti udah mulai kumpul. Gitu. Bang, kalau yang rumah milik Leonardo Jonathan sebenarnya juga diminati oleh timnas Belanda Junior itu. Prosesnya seperti apa Bang? Perebutannya, kita senang betul ya. Kan saya ketemu dia di Belanda ya. Dia sempat kemarin waktu ngurus-ngurus Piala Kemerdekaan itu sempat lari sebentar ke Belanda, ketemu sama keluarganya juga, ngobrol gitu ya. Itu orang tuanya dia itu ngasih tunjuk dia. Mereka udah ke Depok, lihat gila ini Pangeran Depok kan. Prince Depok gitu loh. Jadi karena memang yang mendirikan kota Depok itu keluarga dia juga gitu. Jadi Pride. iya ini Depok Pride bos. Jadi kayaknya dia bangga betul sebagai orang Depok akan main di Indonesia ya. Jadi orang tuanya, keluarganya, ibunya itu ngasih nunjuk video-video, foto-foto mereka selama di Depok. Beritahu lokasi rumahnya di mana, lokasinya di mana. Bangga betul. Jadi kayaknya memang kebanggaan dia sebagai bangsa Indonesia itu tinggi. Dari saya lihat dari Miliano nih ya. Jadi dan sangat friendly. Senang lah kita kemarin setengah harian bareng-bareng, asik diskusinya gitu. Bang, mungkin sedikit evaluasi pasca Piala Kemerdekaan. Evaluasi Piala Kemerdekaan. Dari sana kita ternyata gairah pertama ya dari penyelenggaraan. Gairah sepak bola itu sampai ke daerah gitu. Bisa bayangkan U17 itu sampai 22.000 gitu. Full, dan itu 2 hari loh. Hari pertama 20.000-an, hari kedua udah 21.000 sekian, hari kedua, hari ketiganya yang tiga-tiga itu udah. Dan pembinanya luar biasa gitu. Dan kecintaan mereka terhadap timnas itu luar biasa. Dan pemerintahnya juga support luar biasa. Lapangan disiapin, semua disiapin, fasilitas disiapin. Jadi kita supporting daerah itu cukup bagus. Jadi kita lihat bahwa ini mungkin kayaknya timnas perlu pindah-pindah lah ya. Jangan hanya di Jawa gitu, pindahkah mungkin kemana, apakah ke Kalimantan atau kemana, kayaknya perlu dipertimbangkan, itu satu. Dari segi permainan, jujur kita katakan, kemarin kami coba sebenarnya Panama dengan Afrika Selatan. Panama ternyata terlalu jauh, jadi mereka hampir 32 jam perjalanan, mereka bilang berat banget bagi kami. Afrika Selatan di tengah jalan tiba-tiba mundur. Kita cari, konsultasi dengan Coach Nova, dia sepakat dengan Uzbek dan dengan Mali. Waduh, Mali gila main-mainnya. Itu betul-betul jadi bagi Coach Nova itu, kami ketemu berkali-kali, saya bilang apa? Bang, ini terima kasih betul karena kami diberikan uji tanding kualitasnya luar biasa. Jadi kami bisa ukur kami udah level di mana. Dan Mali itu memang tinggi-tinggi, panjang-panjang, kita kira ini apa udah tua gitu ya. Ternyata enggak, wajahnya wajah anak kecil gitu. Jadi betul-betul hebat. Mali itu ya keren banget, mainnya juga luar biasa. Jadi untuk Coach Nova itu jadi sebuah evaluasi besar. Jadi bagus untuk mereka. Jadi untuk pemain-pemainnya juga bagus. Gitu sih. Dan kemarin di Medan panasnya luar biasa. Sama lah kayak Qatar kayaknya.